Lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, mengadu kepada Habib Saleh Tangkul. Bung Karno posisinya dalam pengasingan, Wak. Bung Karno pada saat itu ada di Bengkulu. Di bulan suci Ramadan itu pula, tanggal 15 Ramadan, kalau nggak salah, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. Bohong, Wak. Bom dijatuhkan di Hiroshima itu belum masuk pada bulan Ramadan. Dari semua buku yang ditulis oleh para ahli, bagaimana bisa muncul sejarah-sejarah seperti tadi. Dan mohon sekali kepada para kiai, sampaikanlah bahwa di antara mereka adalah pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Bilang Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Masih dalam suasana bulan sakral bagi kami bangsa Indonesia, yakni Agustus. Ternyata saudara-saudaraku sekalian, sudah beberapa kali dan dari tahun ke tahun Aras 9 mengulas tentang pelurusan sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, dan ternyata juga sampai hari ini selalu muncul informasi-informasi yang menyesatkan, yang mengobrak-abrik sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sungguh luar biasa, mereka ingin memasukkan klannya, memasukkan leluhurnya dalam momentum sakral kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Belum lama ini beredar viral pernyataan dari Wak Muhdor Tanggul. Video ini saya garis bawahi adalah potongan nampaknya, tetapi saya melihat atau mengambil dari sisi substansionalnya. Ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Orang pemerintahan sendiri yang bercerita ini. Dan Jepang sudah bertekad pada waktu itu mau menghabisi semua orang Arab yang ada di Indonesia. Lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, mengadu kepada Habib Saleh Tangkul, menceritakan tentang sampai pada batas ini. Mendapat informasi dari Bung Karno, kasarnya terjadi komunikasi antara Habib Ali dengan Bung Karno, lalu diadukan lagi ke Habib Saleh Tangkul. Bagaimana ceritanya ya, bisa terjadi komunikasi itu kapan? Bung Karno itu berada dalam pengasingan sebelum Jepang datang. Kalau kita mengambil setting Jepang sudah mendarat di Indonesia ini, di Kalimantan pertama, Bung Karno posisinya dalam pengasingan, Wak. Bung Karno pada saat itu ada di Bengkulu. Ketika Jepang mendarat di Bengkulu, Bung Karno diamankan oleh Belanda. Karena kedatangan Jepang pada awalnya kan menseolah-olahkan diri sebagai kakak pertama dengan semboyan 3A. Dan orang-orang pergerakan yang potensial itu direkrut oleh Jepang. Maka Belanda khawatir Bung Karno juga direkrut. Maka dari Bengkulu, Bung Karno dibawa kabur menggunakan jalan darat sampai ke Padang. Di Padang disembunyikan oleh Belanda. Rencananya Bung Karno beserta istrinya pada saat itu, Bu Inggit, akan diterbangkan ke Australia. Saking ngerinya Belanda apabila Soekarno sudah kena Jepang. Tapi karena pesawat Belanda pada saat itu dipakai untuk bertempur dengan Jepang dan yang ada rusak, sehingga Bung Karno tidak jadi diasingkan ke Australia. Singkat cerita, kemudian terciumlah keberadaan Bung Karno di Padang itu. Lalu dengan berbagai cara kemudian Jepang berhasil memulangkan Bung Karno melalui jalan darat. Dan ini ceritanya sudah pernah kami ulas di kanal ini. Singkat cerita kemudian sampailah ke Jakarta. Dan di Jakarta Bung Karno itu menempati rumah yang disediakan sebelum rumah yang dipegang Saan Timur. Dari mana bisa terjadi komunikasi wong Bung Karno ada di luar pulau? lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, mengadu kepada Habib Saleh Tangkul, menceritakan tentang maksud jahatnya Jepang ingin menguasai Indonesia dan menghabisi para habaib keturunan Arab semuanya di Indonesia.
kata Habib Soleh. Dari mana? Jadi yang ingin dihabisi turunan Arab dan Habib. Kamu. Sampaikan kepada pemimpin Jepang. Ini Ramadan, biar kami beribadah dulu kepada Allah. Jangan sekarang. Selesai Ramadan terserah. Insya Allah jihad. Selesai Ramadan mau jihad, sudah terserah Allah Ta'ala nanti. Kata Habib Ali sudah. Habib Soleh bilang tunggu, ya tunggu. Ini ingin menunjukkan bahwa Habib Soleh itu punya peranan dan lebih hebat dari Habib Ali. Jadi apa kata Habib Soleh? Tunggu ya tunggu. Mohon kepada Allah Untuk keselamatan bangsa ini. Di bulan suci Ramadan itu pula, tanggal 15 Ramadan, kalau nggak salah, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. bohong, Wak. Bagaimana? Hiroshima itu kapan dibom? Bulan Ramadan. Insya Allah, udah kayak begini masih dipercaya sama muhibbinnya. Saya akan lihatkan aslinya para pemirsa. Saya malas mengulas hal seperti ini dengan menyediakan buku-buku. Tapi biar nggak samalah dengan mereka, saya tetap menyiapkan buku-buku sebagai data pembantah. Ya. Sebenarnya dengan sendiri itu sudah terbantah. Bom dijatuhkan di Hiroshima itu pada 6 Agustus. 6 Agustus itu belum masuk pada bulan Ramadan. Karena 6 Agustus 1945 itu sama dengan tanggalan hijriahnya 27 Sya'ban 1364. Karena nanti proklamasi kemerdekaan kita 17 Agustus itu 9 Ramadan. Tepat hari Jumat yang menurut Profesor Dr. Mansur Surya Negara itu wetonnya atau pasarannya legi. Jadi 17 Agustus 1945 itu Jumat legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi kalau dikatakan Ramadan Hiroshima dibom, iya bohong. Baik, kita lanjut. Otomatis kepemimpinan Indonesia yang dikuasai Jepang kosong kecuali Kata siapa? Berangkat di Nggak Jepang. ada kamu. Kemudian Habib Ali memerintahkan Bung Karno untuk cepat-cepat membacakan teks proklamasi 17 Agustus ini. Ini bohong besar. Di hari Jumat, insya Allah jam 10. Lalu di rumah siapa sekarang ini? Tidak ada yang berani pada waktu itu. Walaupun pemimpin-pemimpin Jepangnya sudah pulang karena darah Hiroshima dibom oleh Amerika waktu itu. Nggak ada yang berani. Siapa? Rumah siapa ini? Yang rela dijadikan untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Warga keturunan Yaman yang ikut berjuang. Di rumah saya, bin Marta, dikasih fasilitas sampai rumahnya dihibahkan untuk negara. Bohong. Itu warga keturunan Yaman. Jadi zaman Bung Karno, terutama warga negara Kita selesaikan aja. Yaman dan yang lainnya Arab di Indonesia ini, masuk ke Indonesia ini, karena mereka melihat bagaimana perjuangannya terhadap bangsa ini, dibebaskan menjadi penduduk asli. Tidak dikenakan pajak. Lain dengan, maaf, keturunan Cina. Diwajibkan pajak dia. Meninggikan diri merendahkan Cina. Jelas dari semua yang dikatakan oleh Wak Muhdor ini tidak ada datanya, ya. Dan itu sudah sering kali kami sampaikan berdasarkan buku-buku yang kami pegang ini. Kalau berkenaan dengan rumah itu jelas ya, sudah kami ulang-ulang membahas tentang rumah proklamasi. Jadi intinya dari sekian Habib, kemudian termasuk Adi Hidayat, termasuk Wah Muhdor, membahas tentang rumah proklamasi itu punyanya Farah Cemartak. Kemudian yang menentukan proklamasi Habib Adi Kuitang, ditambah sama Wak Muhdor biar kakeknya kebagian, jadi konsultasi dulu kepada Habib Soleh Tanggul. Kan gitu ya Wak maksudnya. Kalau tadi Bung Karno itu ada di Bengkulu ketika awal Jepang datang, kemudian sampai ke Jakarta lalu diberikan rumah, untuk kemudian setelah rumah pertama, karena Bung Karno itu tidak merasa nyaman di rumah yang pertama, lalu Shimizu, ya, Departemen Propaganda Jepang meminta Pak Khairul Basri dan Adel Sofyan kawannya untuk mencarikan rumah buat Bung Karno, lalu ditemukanlah rumah Pegangsaan Timur 56 itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan Farah Cemartak. Jelas di buku ini.
Kemudian komunikasi sekarang. Bagaimana caranya ada komunikasi antara Habib Ali dengan Bung Karno? Kalau setting peristiwanya menjelang proklamasi kemerdekaan, kita lihat Bung Karno perjalanannya. Pada tanggal 9 Agustus, dalam catatan Pak Ahmad Subarjo, dijelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta pergi mengunjungi markas besar Jepang daripada Komando Wilayah Selatan dekat Saigon. Ya. Di sini juga dipertegaskan, di buku ini dijelaskan bahwa pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia yang juga menjadi unsur pimpinan PPKI dan BPUPKI diminta datang ke Vietnam, ke markas besar Panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara. Markas tersebut terletak di Dalat, kira-kira 150 km timur laut kota Saigon, sekarang Hong Chi atau ibu kota Vietnam. Kedatangan ke sana Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, karena Bung Karno kondisi sakit juga didampingi oleh dokter pribadi beliau, yakni Bapak Dr. Raden Soeharto. Tanggal 9 sudah pergi ke Dalat, pergi ke Vietnam. Kapan baliknya? Tanggal 14 Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menghubungi Syahrir. Di saat itu desas-desus Jepang sudah tunduk karena dibom, itu sudah tersiar. Kemudian itu tanggal 14 ya, 14 baru balik. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 6 hari PP. Lalu kapan terjadi komunikasi, Bos, dengan Habib Ali Kuitang? Kemudian tanggal 15 itu adalah waktu yang membara. Mulai dari pagi, Bung Karno dan Bung Hatta beserta Pak Ahmad Subarjo mendatangi Laksamana Maida untuk menanyakan benar nggak Jepang sudah menyerah. Tapi belum ada jawaban. Hingga siang terjadi perdebatan kaum muda. Hingga malam. Lantas kapan ada waktu pergi ke Kuitang atau terjalin komunikasi? Hingga malam. Bahkan malam perdebatan dengan kaum muda yang dipimpin oleh Wikana di kediaman Bung Karno sampai menyerahkan lehernya. Karena saking panasnya perdebatan di mana kaum muda menghendaki saat itu juga merdeka, sementara Bung Karno dan Bung Hatta serta kaum tua lainnya masih mau mengikuti dari rancangan yang dibuat oleh PPKI. Dari malam itu juga hingga pagi, artinya sudah masuk tanggal 16, Bung Karno diculik sama Bung Hatta. Pagi Jakarta heboh. Pak Ahmad Subarjo kebingungan mencari. Sampai kemudian setelah alot, ya, berbagai cara ditempuh, tetapi tidak langsung diketahui karena pada saat keberangkatan ke Rengas Dengklok, Pak Ahmad Subarjo yang ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak dikasih tahu. Jadi tidak dikasih tahu, pokoknya dibawa aja sama Soekarni. Kemana? Pokoknya ikut aja. Sampai akhirnya ketika sampai Rengas Dengklok baru diketahui. Lantas dari semua data-data yang kami miliki, dari semua buku yang ditulis oleh para ahli, bagaimana bisa muncul sejarah-sejarah seperti tadi? Maka dengan demikian kami sangat berharap ini tugas pemerintah, bukan tugas kami ya. Kami hanya menyuarakan, kami hanya menyampaikan dan memberikan data-data pembanding bahwa apa yang disampaikan oleh Wak Motor itu tidak sesuai data. Dan tentu pemerintah mengetahui, lebih tahu dari kami karena mereka punya dokumen. Namun bagaimana sikap pemerintah atas para pelaku pembelokan sejarah, terkhusus sejarah sakral kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan mohon sekali kepada para kiai, sampaikanlah bahwa mereka atau di antara mereka adalah pembohong, berdusta dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak hanya satu ya. Kalau hanya satu mungkin hanya oknum, banyak sekali. Mohon ini disampaikan. Ini tidak main-main saudara-saudaraku sekalian. Ini nasib bangsa kita. Apakah orang-orang semacam ini akan dibiarkan? Setidaknya berikanlah peringatan. Demikian, mohon maaf kalau saya terbawa emosi. Mohon maaf apabila juga ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.